Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Tribuners. Nah, beginilah penampakan sawah-sawah pertanian masyarakat warga di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan ini yang hingga saat ini belum dipupuk, Tribuners. Nah, kita akan melihat atau menyaksikan padi warga yang hingga saat ini belum ada pupuk subsidi yang turun, karena masyarakat petani di Kabupaten Sinjai sangat bergantung dengan pupuk subsidi dari pemerintah. Mereka masih menggunakan pupuk kimia, sebagian besar, hampir dikata 99% petani di daerah ini masih mengandalkan yang namanya pupuk kimia. Sangat minim masyarakat yang sudah menggunakan atau menggeluti atau memproduksi pupuk organik atau pupuk yang dibuat dari alam, Tribuners. Ya, beginilah penampakannya. Tanaman padi menjadi kurus karena sampai hari ini di Kabupaten Sinjai belum tiba pupuk subsidi dari pemerintah, baik urea maupun NPK, Tribuners, sehingga tanaman pertanian warga lambat pertumbuhannya, Tribuners. Ya, ada petani yang terpaksa membeli pupuk dan non subsidi atau membeli dengan harga yang mahal karena menunggu pupuk subsidi dari pemerintah, namun hingga saat ini belum juga tiba di tangan para petani. Beginilah kondisinya. Di samping itu juga tampak ini sawah-sawah warga di daerah ini hanya menggunakan air hujan, Tribuners. Air dari langit ini. Nah, kondisinya penampakannya seperti ini. Ini baru saja siang tadi berair setelah hujan mengguyur daerah ini. Seperti ini. Tanah kemudian kering. Ini bergaris-garis ini adalah setelah mengalami kekeringan beberapa hari yang lalu. Nah, ada ratusan hektar di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan ini hanya bergantung dengan air hujan karena bendungan atau irigasi tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya karena beberapa kali terjadi longsor, hingga saat ini belum juga dibangun oleh pemerintah. Nah, informasi yang kami peroleh dari para petani di daerah ini bahwa bendungan menjadi tanggungan pemerintah provinsi karena jumlah luas hektar cukup banyak, sehingga ada 3 bendungan di daerah ini tidak berfungsi dengan baik. Setiap tahunnya dikeluhkan oleh masyarakat petani karena selalu mengalami kebocoran
atau tertimbun dengan tanah. Bahkan ada yang hampir kurang lebih 20 miliar, kira-kira ada 19 miliar bendungan yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi sejak 2018, 2019 hingga saat ini belum rampung. Penyebabnya ya ada dugaan salah konstruksi atau salah perencanaan sehingga tidak dapat difungsikan dengan baik, dan hasilnya tentu masyarakat petani sangat rugi dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ini adalah saluran irigasinya yang tidak menghasilkan air tribunals. Air yang mengalir atau yang berada di tempat ini adalah air hujan yang tertampung di sawah-sawah warga. Nah, seperti ini. Jadi kalau satu pekan tidak hujan, maka sawah-sawah masyarakat petani di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan secara umum di Kabupaten Sinjai, kecuali Sinjai Tengah dan Sinjai Barat dan Sinjai Borong yang bagus pengairannya. Sisanya kecamatan lain di luar Kecamatan Pulau Sembilan, karena wilayah Pulau Sembilan tidak ada sawah di daerah itu Tribunars, hanya wilayah kepulauan dan sehingga tidak ada sawah. Dan di luar itu sawah-sawah di Kabupaten Sinjai menggunakan sawah tada hujan. Kecamatan Sinjai Selatan sebetulnya memiliki potensi yang cukup besar terhadap potensi air sungai, namun karena tidak terbangunnya bendungan dengan baik, ada beberapa bendungan, ada 3, Aparan 1, 2, dan 3 yang tidak terlalu berfungsi dengan baik Tribunars, sehingga akibatnya petani sangat bergantung dengan air langit. Dan jika air hujan kurang, curah hujan kurang, maka petani dipastikan tidak dapat menikmati hasil tanaman padinya dengan baik. Turun-temurun seperti itu. Apalagi irigasi yang seperti ini, saluran drain irigasi yang belum tuntas, tak ada air yang mengalir. Berbeda dengan daerah lainnya yang begitu air melimpah. Di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan ini sebagai wilayah pertanian dan sebagai penduduknya terbesar kedua setelah ibu kota kecamatan Kabupaten Sinjai, yakni Kecamatan Sinjai Utara. Di daerah ini memiliki penduduk ada 40.000 jiwa lebih. Terlihat di ujung sana sawah-sawah kering, harus antri mendapatkan air hujan yang ditampung, kemudian baru dapat digarap. Menurut petani di daerah ini, bahwa sawah mereka tidak bisa digarap secara keseluruhan. Penyebabnya karena air hujan tidak turun terus-menerus. Hari ini hujan turun dengan deras, besok kemarau lagi, dan besok kemarau, hari ini curah hujan tinggi. Sangat sulit diprediksi kapan turunnya hujan melimpah. Namun itulah faktanya, bahwa air masyarakat petani di daerah ini sangat bergantung yang namanya dengan air hujan. Para petani berharap kepada para wakil rakyat yang sedang duduk di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPRD Pusat. Apalagi di daerah ini Tribunars, ada 2 anggota DPRD-nya yang berasal dari Kabupaten Sinjai yang duduk di provinsi. Keduanya adalah Mizarum dari Partai
Partai Nasdem dan Andi Muchtar Mapatoba dari Partai Gerindra. Mereka penuh harap bahwa hanya mereka lah yang mampu memperjuangkan kelanjutan pembangunan Aparan 3 agar bisa berfungsi dengan baik dan akhirnya dapat dinikmati. Itulah harapan para petani di daerah ini Tribunars. Penuh harap kepada para wakil rakyat asal Kabupaten Sinjai yang duduk mewakili masyarakat di daerah ini. Saya ralat kembali bahwa Kabupaten Sinjai memiliki 3 anggota DPRD-nya yang sedang duduk di DPRD Provinsi. Yang pertama adalah Mizarum dari Partai Nasdem, kemudian Andi Muchtar Mapatoba dari Partai Gerindra, kemudian Andi Muchtar Baduin juga dari Partai Amanat Nasional yang juga dari Kabupaten Sinjai. 3 wakil rakyat asal Kabupaten Sinjai diharapkan dapat berjuang penuh untuk memperjuangkan nasib petani dengan membangunkan sarana bendungan yang ada di Aparan 1, 2, dan 3. Khusus Aparan 3 yang dapat mengairi area sawah-sawah ini agar tahun 2023 ini dapat dilanjutkan pembangunannya dan tidak menjadi mangkrak seperti saat ini yang pembangunannya anggaran miliaran rupiah, belasan miliar hingga hampir 20 miliar tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Petani penuh harap agar betul-betul para anggota DPRD asal Kabupaten Sinjai dapat memperjuangkan nasib para petani untuk mencapai kesejahteraannya. Belum lagi masalah pupuk yang datang terlambat, yang hingga saat ini para petani belum dapat memupuk padinya. Jika lambat, curah hujan sudah kurang, maka pupuk subsidi dari pemerintah tidak dapat menumbuh suburkan dengan baik dibandingkan jika air masih ada, karena pupuk tidak bisa larut dalam tanah kering Tribunars. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.